waktu kata merdeka ini pertama diucapkan itu adalah mimpi. Tapi itu seketika memberikan kita harapan bahwa oh iya, itulah yang kita butuhkan saat ini. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Energi kita seluruhnya harus kita pakai untuk itu. Mulailah orang bicara bahwa entitas kerajaan-kerajaan kecil ini sudah tidak cocok lagi dipertahankan. Mesti dilebur dalam satu entitas baru namanya Indonesia. Percaya atau tidak percaya bahwa apakah nanti pertumbuhan menghasilkan yang ketiga namanya pemerataan? Kita bisa tidak percaya. Tetapi faktanya adalah bahwa dalam masa 30 tahun Orde Baru secara keseluruhan kita mengalami peningkatan dalam kesejahteraan. Tapi sekarang coba Anda lihat ini kan. Kan ini pertarungan nilai yang sekarang sedang terjadi. Coba Anda lihat di barat sekarang kan. Ya. Gerakan LGBT ini ada di mana-mana dan memaksakan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora, kembali lagi bersama saya Deddy Gumelar dalam Anies Mata Menjawab. 5 episode sudah kita berbicara tentang pemilihan presiden. Dan tentunya terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang sudah subscribe, kemudian juga sudah berkomentar, lalu men-share dan segala macam masukannya kami ucapkan terima kasih. Nah, kali ini yaitu episode yang ke-7. Begitu banyak kelompok pertanyaan yang menanyakan tentang visi misi Partai Gelora. Nah, episode kali ini judulnya adalah mengapa Indonesia harus menjadi superpower baru. Kira-kira apa ya jawabannya Anies Mata? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Salam Gelora dulu. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Mohon maaf kalau Salam Gelora mesti diajak. Karena saya udah merasa di depan tadi. Salam Gelora. Terima kasih. Kemarin juga saya ke Kabupaten Bandung Barat dan beberapa kabupaten serta kota yang lainnya. Respon Anies Mata menjawab cukup baik dan ternyata para sahabat Gelora bukan hanya soal kader Gelora atau bukan, tapi mereka masyarakat sudah mulai menyaksikan betapa pentingnya pencerdasan ini. Nah, kali ini Pak Anies kita akan berbicara dari berbagai pertanyaan ini tentang misi atau visi dan misi Partai Gelora. Kebetulan di episode nomor 7 ini angka keramat nih. Episode ke-7, nomor 7 ini mereka bertanya tentang apa sih visi misi Gelora. Lalu apa sih yang dimaksud dengan superpower baru Indonesia atau dunia? Terima kasih Pak Ming. Salam Gelora dulu buat para sahabat Gelora semuanya. Alhamdulillah kita tidak terasa sudah sampai di episode ke-7 ya. Saya membaca pertanyaan-pertanyaan semuanya dan menemukan bahwa salah satu kelompok pertanyaan yang banyak adalah tentang visi misi Gelora. Yeah. Salah satu yang paling ditanyakan itu kenapa sih Indonesia harus jadi superpower baru? Yeah. Apakah yang dimaksud dengan arah baru itu adalah menjadikan Indonesia sebagai superpower baru? Dan itu terasa asing. Itu terasa asing. Nah, mereka ingin mendapatkan jawaban atas kenapa Indonesia harus jadi superpower baru. Di semua pertanyaan ini saya ingin menjawab ini mungkin nanti pada episode ini dan beberapa episode ke depannya. Kali ini kita akan menjawab tentang alasan mengapa Indonesia harus menjadi superpower baru. Insya Allah di episode yang akan datang kita akan jawab pertanyaan tentang bisakah Indonesia menjadi superpower baru itu. Bisakah Indonesia menjadi superpower baru? Iya. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu penjelasan tunggal kepada pertanyaan tentang mengapa Indonesia harus menjadi superpower baru. Alasannya adalah karena kita sedang membutuhkan ruh nasionalisme baru. Sebentar Pak Anies, ini kosakata yang baru juga nih bagi kita semuanya. Ini adalah ruh nasionalisme baru. Ya. Ruh nasionalisme baru itu maknanya apa Bang? Ya. Supaya gampang kita memahami makna dari ruh nasionalisme ini, saya ingin menjelaskan 2 kata nanti yang berhubungan dengan kata superpower. Yang pertama merdeka,
Yang kedua adalah pembangunan. Sebentar. Ini kan terutama buat saya. Yang pertama merdeka, kedua pembangunan. Sehingga sahabat Gelara bisa menyimak betul maksudnya apa. Jadi coba kita sedikit mengembalikan khayalan kita ya kepada memori bangsa kita ini beberapa ratus tahun yang lalu. Portugis sudah masuk ke Indonesia itu kira-kira tahun 1511 ya. Ya. Dan kita menganggap kira-kira ya di awal abad ke-16 itulah seri dari masuknya negara-negara asing menjajah kita di sini. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan seterusnya. Jadi itu seri. Tapi dimulainya pada awal abad ke-16. Kita ini terdiri dari bangsa-bangsa satu rumpun yang kita sebut Nusantara ini. Pada dasarnya kan terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Betul. Bersamaan dengan waktu, kerajaan-kerajaan kecil ini takluk satu persatu di depan penjajahan. Sekarang coba kita tarik ingatan kita sedikit ke abad ke-19 misalnya. Setelah 200-an tahun lebih dijajah begitu ya. Bagaimana kira-kira perasaan orang di Indonesia ini? Iya kan? Kalau orang bilang waktu itu merdeka, apa itu mimpi waktu itu? Kan mimpi kan? Betul. Seperti orang berteriak di pantai yang hilang oleh gelombang, hilang oleh ombak. Atau di bawah tekanan. Jadi begitu Anda datang ke pantai berteriak merdeka, suara Anda itu hilang ditelan ombak. Iya kan? Kira-kira suasana batin masyarakat kita waktu dijajah dan seperti tidak tahu bagaimana rasanya lepas dari penjajahan itu. Iya kan? Ya. Itulah momen di mana kita secara kolektif membutuhkan satu kompas, satu arah yang menavigasi kita, yang menyatukan kita, memberikan kita harapan bahwa realitas kita yang pahit hari ini bisa kita lewati. Itulah kata merdeka. Kata merdeka. Ya. Jadi ruh nasionalisme baru itu adalah bagian dari navigasi. Iya. Jadi kata merdeka itu menavigasi kita sebagai bangsa. Membimbing kita sebagai bangsa, mengarahkan energi kita sebagai bangsa bahwa inilah cita-cita kita bersama di masa depan yang bisa kita lihat. Waktu kata merdeka ini pertama diucapkan itu adalah mimpi. Tapi itu seketika memberikan kita harapan bahwa oh iya, itulah yang kita butuhkan saat ini. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Energi kita seluruhnya harus kita pakai untuk itu. Ya kan? Dan kalau kita melihat, barulah orang mulai mencari bagaimana caranya merdeka. Ya kan? Jadi orang mencari cara, mencari penjelasan teknis atas satu cita-cita, itu pekerjaan lanjutan. Iya kan? Ya. Selanjutnya orang sepakat dulu bahwa kita harus merdeka. Baru orang cari caranya bagaimana. Bebas dulu. Baru orang berpikir strategi perlawanan untuk merdeka kalau pakai perlawanan kedaerahan itu nggak cocok. Dan itu berlanjut. Yang penting reformasi dulu. Nah, jadi karena misalnya berapa banyak pahlawan kita yang gugur kan? Iya. Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, gugur satu-satu semuanya. Semua orang sampai pada kesadaran bahwa ini gak akan mengantarkan kita pada kemerdekaan. Barulah terjadi satu shifting, satu lompatan besar, yaitu perlawanan nasional. Mulailah orang bicara bahwa entitas kerajaan-kerajaan kecil ini sudah tidak cocok lagi dipertahankan. Mesti dilebur dalam satu entitas baru namanya Indonesia. Namanya Republik Indonesia. Ada kekuatan tersendiri. Baru orang sampai, dimulailah saat itu pergerakan nasional, ya kan? Mulailah ada Budi Utomo, mulai ada Syarikat Islam. Betul. Intinya adalah di awal abad ke-20 kita mulai satu pergerakan nasional, yaitu cara memerdekakan diri dengan menghimpun seluruh energi kita sebagai bangsa, bukan lagi sebagai kerajaan-kerajaan kecil. Etnis yang banyak ini mesti kita satukan, ya kan? Kerajaan yang banyak ini, kecil-kecil ini mesti kita lebur jadi satu. Bahasa yang banyak ini mesti kita pilih salah satunya. Salah bahasa. Ya kan? Dan kenapa orang pilih bahasa Indonesia? Karena itu bahasa yang paling sederhana.
Semua orang mudah mengerti. Kenapa bukan bahasa Jawa yang mayoritas? Iya. Kenapa tidak bahasa Bugis? Kenapa tidak bahasa Bugis? Kenapa bukan bahasa Sunda? Iya, bahasa Sunda. Yang kita pilih ini bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Kan ini bahasa yang paling sederhana. Betul. Iya kan? Iya. Jadi mulai dari shifting besar ini, melebur kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu entitas baru menjadi Indonesia, menyatukan etnis yang beragam, agama yang beragam ini kita dekatkan semuanya. Kemudian bahasa kita pilih. Coba bayangkan, satu kata yang namanya merdeka begitu dahsyat mengubah kehidupan kita. Iya kan? Tahun 45 kita merdeka. Itu perjalanannya. Bagaimana satu kata ini menavigasi kita sebagai bangsa. 20 tahun setelah merdeka, tiba-tiba kita sampai pada kesadaran setelah peristiwa G30S PKI. 20 tahun ini kita morat-marit setelah merdeka. Sudah merdeka tapi tidak tahu bagaimana caranya mengisi kemerdekaan. Yang ada hanya konflik aja terus, ya kan? Kan konflik berdarah sepanjang 20 tahun masa Orde Lama itu luar biasa banyaknya. Iya kan? Setelah Orde Baru lahir, Orde Baru memperkenalkan satu kata yang menavigasi kita sebagai bangsa. Namanya pembangunan. Pembangunan. Sudahlah, kita tinggalkan semua konflik ideologi ini, pertarungan politik ini, kita menyatu sebagai bangsa, menyelesaikan apa masalah kita yang paling fundamental setelah kita merdeka. Kita ini udah tidak dijajah orang lain, tapi faktanya kita hidup sebagai bangsa miskin. Iya kan? Mental jajahannya masih ada. Masih ada, dan kita seperti tidak mengerti bagaimana mengisi kemerdekaan yang sudah kita lewati 20 tahun. Sudah sampai di pintu gerbang keemasan, sampai situ bingung. Bingung ya. Nah, kata pembangunan ini mengisi ruang pikiran kita, mengisi ruang hati kita, dan memberikan kita arah, menavigasi kita melewati fase sejarah baru kita itu. Betul. Coba kita lihat apa yang terjadi setelah kita mulai ingin membangun. Kita perlu stabilitas politik, ya kan? Karena itu partai-partai yang tadinya konflik ini, makanya pemerintahan jatuh bangun silih berganti di masa Orde Lama, itu sekarang distabilkan. Ya kan? Partai-partai yang ada di kanan dilebur jadi satu namanya P3. Yang ada di kiri semuanya dilebur jadi satu namanya PDI. Fusi ya. Nah, baru presiden bikin partai baru namanya Golkar. Ya kan? Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bentuk kediktatoran baru. Ya kan? Orang diberangus, kebebasan politik orang dirampas. Dikerangkeng. Iya kan? Seperti itu. Padahal kita sudah merdeka. Tapi itu adalah satu reaksi terhadap satu fenomena namanya konflik politik yang tidak berkesudahan yang ujungnya adalah kudeta berdarah. Itu dia. Itu responnya. Sehingga pendulumnya jadi keras. Gitu ya. Jauh ke sana. Kita perlu stabilitas. Sebab tidak mungkin kita membangun kalau tidak ada stabilitas. Kalau sudah ada stabilitas kita perlu pertumbuhan. Iya kan? Percaya atau tidak percaya bahwa apakah nanti pertumbuhan menghasilkan yang ketiga namanya pemerataan? Kita bisa tidak percaya. Tetapi faktanya adalah bahwa dalam masa 30 tahun Orde Baru secara keseluruhan kita mengalami peningkatan dalam kesejahteraan. Iya kan? Misalnya nih, angka buta huruf di Indonesia itu kan luar biasa menurun. Terselesaikan persoalan itu, iya kan? Tingkat pendidikan kita relatif merata. Di setiap desa ada SD Impres, iya kan? Betul. Saya ini produk SD Impres soalnya. Iya, sama. Iya kan? Jadi itu satu masalah selesai kan? Mungkin orang tidak menyadari bahwa betapa besarnya Indonesia ini begitu Pak Harto memulai gerakan pembangunan itu ya. Coba Anda bayangkan bagaimana mengatasi masalah kesehatan. Posyandu misalnya. Tercipta. Iya kan, tercipta. Tapi secara keseluruhan ekonomi kita membaik, ada pertumbuhan, ada modal investasi asing masuk, ada transfer teknologi masuk, orang mendapatkan lapangan kerja,
orang punya daya beli naik, masyarakat dan seterusnya. Swasembada mengalami. Kita menyelesaikan persoalan pangan, kita mengalami swasembada pangan dan seterusnya. Jadi coba perhatikan. Seperti kata merdeka sebelumnya, menavigasi kita, menyatukan energi kita, memberikan kita arah, begitu juga kata pembangunan. Ada ongkosnya. Iya kan? Kalau kata pembangunan ini yang dilebur partai-partai untuk menciptakan stabilitas politik. Kalau kata merdeka yang dilebur apa? Kerajaan-kerajaan kecil. Lebih besar lagi yang dilebur untuk melahirkan satu entitas baru namanya Republik Indonesia. Kira-kira yang dilebur nanti kalau superpower baru apa nih? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Jadi pada setiap kata ini ada ongkosnya kan? Ada ongkosnya. Tidak mungkin juga tidak ada ongkosnya, ya kan? Tetapi bahwa outputnya ada, ya kan? Nah, reformasi ini kan datang untuk mencoba mencari keseimbangan baru. Oke lah, sejahtera sudah, tapi kebebasan jangan juga hilang terus dong, gitu loh. Datanglah reformasi ini kan untuk mencari keseimbangan baru antara kesejahteraan dan kebebasan. Kemakmuran dan demokrasi. Kan itu kira-kira tujuannya reformasi kan? Karena kemarin itu sejahtera tapi nggak bebas. Ya. Nah sekarang kita mau sejahtera juga, bebas juga. Kita dapat itu dalam masa reformasi. Saya ngalamin. Dibayar, ngelawak, tapi deg-degan. Iya. Nah sekarang apa bedanya superpower baru, kata superpower dengan kata pembangunan dan merdeka itu? Iya kan? Dalam kata merdeka, kita menyelesaikan masalah internal kita. Fakta bahwa kita dijajah. Dalam kata pembangunan, kita menyelesaikan masalah internal kita. Namanya kemiskinan. Jadi dalam kata merdeka, kita membebaskan kita dari penjajah. Ya. Dalam kata pembangunan, membebaskan kita dari kemiskinan. Iya kan? Ya. Kita menjadi bangsa modern yang sejahtera. Iya kan? Dan alhamdulillah kita patut mensyukuri bahwa ini terutama ini kita masuk di bulan Agustus ya. Ini bulan kemerdekaan yang kita peringati. Alhamdulillah kita sekarang tercatat sebagai anggota G20. Betul. Artinya negara yang pendapatannya 1 triliun. Itu luar biasa pencapaian yang kita capai sejak kita merdeka sampai sekarang. Iya kan? Nah sekarang apakah kita perlu ruh baru yang menavigasi kita lagi? Ruh baru ya. Ruh baru untuk yang menavigasi kita itu kita sedang perlu lagi. Tapi kali ini alasannya tidak lagi internal. Kalau tadi merdeka, pembangunan, sekarang ruh barunya apa? Nah, kalau tadi alasannya itu internal semuanya. Kita dijajah, kita miskin, kita harus merdeka, kita harus membangun supaya kita sejahtera. Ya kan? Kalau sekarang ini alasannya adalah alasan kemanusiaan. Alasan kemanusiaan. Jadi alasannya di luar. Kalau itu alasannya di dalam. Tadi. Kalau ini alasannya di luar. Kenapa alasan kemanusiaan? Konteksnya adalah masalah geopolitik. Geopolitik ya. Masalah kita balik lagi geopolitik ini. Baming, coba kita menghayal sedikit lagi ya. Di abad 20 yang lalu. Kan kita menyaksikan perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Ratusan juta orang mati. Berapa banyak orang yang menderita di situ. Iya kan? Ya, sekarang ada film yang lagi Oppenheimer ya. Yang bicara soal nuklir ini. Saya kira film ini hadir pada momen yang tepat ya. Kita sekarang ada di ancaman, di ambang perang global itu. Jadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin ini menyebabkan kita ini, umat manusia ini, terlibat dalam perang yang menjadikan manusia sebagai korban yang dalam jumlah yang sangat besar itu. Dan sebab dari itu semuanya adalah keserakahan. Sebab dari perang itu semuanya adalah keserakahan. Keserakahan. Catat. Seperti imperialisme juga adalah sebabnya adalah keserakahan. Iya kan? Tapi keserakahan adalah nilai dasar dari kapitalisme itu.
Keserakahan nilai dasar dari kapitalisme. Cuma sekarang ini kita semua menyadari bahwa terjadi perubahan dalam lanskap global sekarang ini. Akumulasi pembangunan yang dilakukan oleh manusia atau aktivitas ekonomi manusia telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya kan? Ya. Itu yang sekarang kita sebut dengan perubahan iklim. Hutan dibabat, Ya. tambang digali. Itu akumulasi. Akumulasi. Akhirnya orang bertanya, kalau ide dasar dari kapitalisme adalah pertumbuhan, sekarang pertumbuhan tidak bisa dilanjutkan. So kalau kita melanjutkannya dalam format seperti yang sekarang, kita akan menghancurkan bumi ini bersama. Ekologi akan rusak. Ya, jadi ada ancaman perubahan iklim saat itu. Yang kedua, setelah selesainya perang dingin, kita menyaksikan perubahan tatanan dunia. Ya. Dalam masa perang dingin ada kekuatan bipolar. Ya. Ada blok barat, ada blok timur. Setelah itu ada kekuatan unipolar. Hanya Amerika sendiri yang berkuasa. Tahun 90-an dan awal tahun 2000-an ini. Tapi sekarang ada penantang baru. Jadi artinya apa? Bukan hanya bumi kita sekarang ini yang terancam keselamatannya. Tapi juga hubungan internasional ini sekarang terancam. Kenapa? Karena ada perubahan dalam perimbangan kekuatan global. Sekarang Amerika punya penantang. Namanya Cina, namanya Rusia. Ada penyeimbang. Kalau dulu ada 7 negara yang secara ekonomi paling maju yang kita sebut dengan G7. Sekarang ada BRICS. Ya, betul. Ya kan? Ini orang berhadap-hadapan dengan ini. Ya kan? Terjadi pengelompokan baru. Apakah kita akan pindah ke sistem bipolar atau kepada multipolar dan seterusnya? Ini yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti sekarang terjadi konflik geopolitik antar kekuatan-kekuatan adidaya ini. Ya kan? Jadi Amerika tidak lagi sendirian. Dia sekarang punya penantang. Dan itu yang menyebabkan sekarang ini dunia kita memasuki fase kekacauan yang luar biasa. Dunia kita memasuki fase kekacauan yang luar biasa. Kacau dalam semua hal. Makanya kita menyaksikan sekarang ada krisis ekonomi secara global. Ada perang di mana-mana. Kemarin kita baru menyaksikan lagi kudeta di Nigeria. Ya kan? Jadi kawasan Eropa bergolak. Kawasan Afrika bergolak, dan saya rasa ini kawasan Asia Pasifik juga akan bergolak. Pak Anies, jadi kalau terjadi sesuatu di negeri kita atau di negeri manapun, itu pasti hampir bisa dipastikan itu ada pengaruh dari geopolitik. Ya. Nah sekarang, jadi ada ancaman perubahan iklim, sekarang ada ancaman perang. Ya kan? 2 sudah. Coba Anda perhatikan lagi itu. Format baru dari kapitalisme di masa yang akan datang. Dan liberalisme di masa yang akan datang itu adalah format yang bukan lagi anti agama tetapi juga anti kemanusiaan. Bukan saja anti agama tapi juga anti kemanusiaan, jadi formatnya itu ya. Coba kita bayangkan ya. Dulu di masa Renaissance dulu. Abad ke-13, 14, 15 Masehi, kan ada pertarungan antara sains dan gereja. Yang semua kita tahu dari sejarah ini. Ya kan? Yang nanti melahirkan sekularisme, ya kan, dan nanti melahirkan pemisahan agama dan negara. Bukan hanya agama dengan sains, tapi agama dengan politik, ya kan? Negara. Agama dengan negara itu dipisah semua. Terutama setelah era revolusi Perancis itu ya. Kalau yang nanti akan kita saksikan ini bukan lagi gerakan anti agama, tapi anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Coba Anda lihat LGBT itu bukan lagi sekedar gerakan anti agama. Tapi itu gerakan anti kemanusiaan. Jadi LGBT itu buat sahabat-sahabat Gelora itu ternyata anti kemanusiaan. Ya. Oleh karena itu kita akan melihat bahwa di masa yang akan datang ini akan terjadi revolusi nilai sosial, revolusi sosial. Yang mengancam eksistensi manusia, mengancam eksistensi keluarga, mengancam juga peradaban. Akhirnya mengancam peradaban. Karena dia memang anti kemanusiaan itu bertentangan dengan kodrat kemanusiaan. Kan misalnya waktu Rasulullah SAW mengatakan tanakahu takasaru, menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan kalian. Ayo menikah ya bagi yang belum. Iya kan? Perbanyak keturunan. Supaya ada kesinambungan hidup
Anak itu artinya apa sih anak itu? Harapan. Anak itu artinya adalah keinginan hidup. Keinginan hidup. Karena kita mencintai hidup, kita ingin melanjutkannya. Iya kan? Karena kita ingin melanjutkannya, kita membuat mekanismenya melalui pernikahan supaya kita punya anak. Iya kan? Tapi sekarang coba Anda lihat ini kan. Kan ini pertarungan nilai yang sekarang sedang terjadi. Coba Anda lihat di barat sekarang kan. Ya. Gerakan LGBT ini ada di mana-mana dan memaksakan kehadirannya ke bawah. Dan ini ya ke depan ini menurut saya ini kan ini adalah lanjutan dari revolusi seks yang sudah terjadi sebelumnya dari tahun 60-an, 70-an gitu kan. Ya. Ini kelanjutan. Jadi sedang terjadi manusia ini sedang mendekonstruksi dirinya, sedang merusak dirinya sendiri. Iya kan? Melalui instrumen-instrumen Ya. diantaranya kebudayaan, kesenian. Makanya kata al-ifsadu fil ard, merusak di muka bumi, itu kata yang berulang-ulang diucapkan di dalam Quran karena manusia punya tendensi itu suatu waktu. Merusak. Jadi waktu aktivitas ekonomi kita akhirnya berakibat pada perusakan lingkungan dan seterusnya. Sekarang juga aktivitas sosial kita ini, hubungan social relationship kita ini bisa berorientasi pada penghancuran hubungan dasar kita sebagai sesama manusia. Dan karena itu mengancam kepunahan eksistensi kita sebagai manusia. Ya. Jadi ke depan yang akan kita hadapi ini adalah satu gerakan yang kalau kata kan Elon Musk mengkritik George Soros. Kalau dia bilang dia anti kemanusiaan. Dia membenci kemanusiaan atas nama kebebasan. Ya kan? Ini kan semua dilindungi atas nama kebebasan, human right, hak asasi semuanya manusia, kan? Betul. Covernya bagus, tapi kalau kata Imam Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak, yang benar, tapi tujuannya batil. Berlindung di balik human right, hak asasi manusia, di balik kebebasan ini, tapi akhirnya ini akan menghancurkan manusia itu. Nah, tapi sekarang bagaimana caranya kita menyelamatkan umat manusia kalau kita tidak punya power? Ya. Ya, jawabannya apa kira-kira, Ustaz? Indonesia harus jadi superpower baru. Indonesia harus jadi superpower baru. Maksudnya menjadi superpower baru itu adalah supaya kita mempunyai semua potensi yang kita perlukan untuk menyelamatkan manusia sekarang. Ini bukan soal nation dignity, ini bukan soal kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita mau gagah-gagahan di depan bangsa lain, kita mau jadi bangsa Superman, bangsa Iron Man, enggak, bukan itu. Atau menguasai bangsa lainnya. Ini basicnya adalah isu kemanusiaan dan isu agama. Isu kemanusiaan dan isu agama. Iya, kalau bumi kita diambang kehancuran, kalau kita semuanya ada di ambang perang, dan manusia ini sekarang sedang menghadapi gerakan anti keluarga, anti sosial, anti kemanusiaan, itu maknanya apa? Kita ini sedang merusak diri kita sendiri. Jadi yang kita lawan ini kalau dalam bahasa agama ini adalah at-tughyan. Tughyan itu adalah sifat melampaui batas dari manusia yang nanti punya dampak pada merusak dirinya sendiri, merusak alamnya, merusak kehidupannya secara keseluruhan. Merusak peradabannya ya. Iya kan? Ya. Nah, kan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi. Bima kasabat aydin nas. Karena upaya atau kerja manusia. Yang kita lawan ini sekarang. Usaha perusakan manusia itu. Ulah tangan manusia itu. Yang kita lawan itu. Tapi apa alat perlawanan kita kalau kita tidak kuat? Iya kan? Ya. Jadi bedanya waktu kita mau merdeka dulu, kita mau mengatasi penjajahan. Ya. Waktu kita membangun, kita mengatasi kemiskinan. Kalau ini tidak. Alasannya ada di luar sana. Global. Kita ingin menyelamatkan dunia. Jalannya sejarah manusia, kita ingin menyelamatkan umat manusia. Jadi isu superpower itu pada dasarnya adalah isu kemanusiaan dan isu agama. Itu misi yang suci dan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutusmu kecuali supaya kamu menjadi rahmat bagi alam, seluruh umat manusia. Bagi seru sekalian alam. Tapi bagaimana kita menjadi rahmat kalau kita nggak jadi superpower? Kalau ada orang bilang
itu mimpi. Hanya dalam posisi yang kuat kita bisa menjadi rahmat bagi umat manusia. Itu mimpi. Persis seperti kata merdeka di abad ke-19. Itu mimpi. Diawali dengan mimpi itu. Iya. Persis seperti kata pembangunan di akhir tahun 60-an atau awal tahun 70-an. Iya kan? Sama. Semua juga mulai dari mimpi. Mimpi adalah visi. Terima kasih Pak Anies Mata sudah memberikan pencerahan bagi kita. Jadi yang terakhir kali tadi, bagaimana kita menjadi superpower baru, bukan hanya untuk kembali kepada persoalan domestik atau internal kita sebagai bangsa, akan tetapi menyelamatkan peradaban dunia secara umum. Karena apa? Sekarang sudah tampak kerusakan dan lain sebagainya. Kita saksikan, baik itu secara sosial, secara budaya, secara ekologi, dan lain-lain. Saya kira Anies Mata sudah menjawab dan kita sudah menyaksikan, sudah menyimak. Kemudian satu hal lagi, kesimpulan dan pilihan ada di tempat para sahabat Gelora. Jangan lupa ikuti terus Anies Mata menjawab. Terima kasih untuk semuanya. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.